Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang tadi udah 2 partai Islam, sekarang dari partai nasionalis, PDI Perjuangan, kayak termasuk yang 5 yang gak ikut menolak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya juga ingin mengikuti alurnya Pak Arsul. Kita bicara mengenai statementnya Bang Zul dulu, kemudian materi muatan dan apa yang ada di RKUHP yang sedang kita bahas. Terkait pernyataan Bang Zul, ya jujur aja Pak Karni, kita sangat kecewa, prihatin dan sedih. Kenapa kecewa? Bang Zul ini ketua MPR, Bapak 4 pilar yang harusnya mengawal isu-isu strategis tapi terjun dan terjerumus ke isu-isu yang seperti ini. Prihatin kita. Kenapa kita prihatin? Menjadikan LGBT sebagai komoditas politik, barang dagangan, ya, bukan membahasnya secara substansial, padahal beliau punya kapasitas untuk itu. Kemudian kita sedih sebagai pengawal 4 pilar, ya, sebagai bentengnya 4 pilar, membuat pernyataan yang sesat, yang ceroboh, yang jauh dari fakta hukum. Tadi sudah sedih kita dengar Bang Zul, dengar Bang Yandri lebih sedih lagi. Kenapa? Karena dibuat lagi alasan. Alasannya berdasarkan informasi online ada 4. Tambah 1 jadi 5, karena 10 fraksi dikurang 5, jadi ada 5 yang tidak setuju. Enggak, tadi begitu sederhananya saya kita bilang bicara tadi, begitu. PAN mempertegas sikap, PDIP silakan, nggak usah ngurusin partai lain. Nah, ya kan? kemudian kita juga ingin katakan Bang Yandri. Dan ya, Bang Jul udah benar, isu LGBT ini bukan isu kecil loh, isu besar ini. Betul. Kok dia bilang kecil tadi? Kan saya bicaranya begini, bicara mengenai statement Bang Yan, ya. Yang kedua mengenai LGBT itu sendiri. Itu penting ya. itu loh. Nanti bukan kita, isu kecil, pasti, Pak Satria. Pasti kita serius. Artinya ketua MPR juga penting ngomongin LGBT kan? Nggak usah diingatkan oleh ketua MPR. Ketua MPR tuh ngomong tanggal 20. Kita sudah selesaikan ini semua tanggal 18. Oh itu hak dia, nggak bisa juga Pak Satria atur ketua MPR. Jadi jangan Satria ngatur-ngatur ketua MPR. Pembalap F1 aja punya etika. Bukan, silakan ngomong PDIP saja. Ketua MPR punya hak juga bicara gitu loh, ya kan? Nggak usah ngatur-ngatur ketua MPR. Atur aja diri sendiri gitu kan? Saya juga ingin sampaikan, ya. Tadi dibuat lagi isu ada lobby-lobby di balik, ya. Saya ingin sampaikan dan mengajak kewarasan berpikir kita semua. Nggak ada pembahasan di balik, ini dibahas di komisi. Bukan, ya? bukan dibahas. Ada yang melobi. Iya, jadi nggak ada kaitannya juga sama di balik ini. Nggak ada yang ngelobi masalah LGBT, maka dengar baik-baik sebelum berkomentar. Tolong Pak Yandri ya, kita juga bicara ini juga lebih proporsional gitu. Jadi kalau orang yang nggak paham jadinya hanyut ikut bicaranya Bang Yandri ini. Nah berikutnya, pembahasan ini Pak, sudah di 14 Desember. Bahkan sebelumnya lagi. Ya, konkretisasinya yang betul-betul kerja-kerja politiknya kan di DIM. Tidak ada itu semuanya. Jadi kita juga mohon sekali kita harus lebih jujur dalam menyatakan sesuatu dan melakukan perilaku politik yang beradab gitu. Ini masalahnya Bang Yandri, bukan masalah nggak disebut namanya PDI Perjuangan. Ini masalah ideologi, ini masalah jati diri bangsa, ini masalah sikap politik kepartaian, masalah marwah partai bagi PDI Perjuangan, masalah kelembagaan bagi institusi DPR maupun MPR. Kita sedih di tengah bagaimana DPR ingin mentransformasikan dirinya menjadi parlemen yang modern. Pimpinan MPR-nya ngomong seperti itu. DPR sudah memastikan kita mendengar aspirasi rakyat sampai detik terakhir. Kita masih memanggil dan menerima audiensi ulama-ulama yang dari Madura itu. Dan kita pastikan Pak Kiai, PDI Perjuangan berada di belakang Pak Kiai. Untuk apa? Untuk memastikan tidak melegalisasi LGBT. Ini firm. Ini juga kita bisa buktikan itu semua. Nah sekarang saya ingin sampaikan sikap partai kami Pak. Tadi tanya Bang Karni ya. Pertama kita menolak LGBT sebagai suatu perilaku yang menyimpang. Tapi PDI Perjuangan tidak hanya menolak. Kita memilih untuk serius melakukan pengaturan yang serius. Pengaturan yang cermat, pengaturan yang adil. Kenapa? LGBT itu mau nggak mau, suka tidak suka, ternyata KTP-nya KTP Indonesia. Warga negara kita yang beririsan juga dengan nilai-nilai HAM, beririsan juga dengan nilai kemanusiaan. Artinya kita harus atur seadil dan seproporsional mungkin. Itu poin pertama. Yang kedua yang dikatakan Pak Karni, DPR khususnya PDI Perjuangan tidak ada upaya untuk mengkriminalisasi LGBT.
Kita mengatakan ya Pak ya, kita menghindari jangan sampai kita buat aturan tiba-tiba melegalkan persekusi terhadap LGBT. Kita pikirkan sekali tuh waktu saat kita membahas. Kemudian yang ketiga, kita juga mengatakan dalam forum itu bahwa masalah LGBT bukan sekedar menormakannya ke dalam RKUHP, tapi menyelesaikan permasalahan yang menjadi fakta sosial yang juga menjadi beban keprihatinan. Kita punya sejarah yang luar biasa. Tetangga kita, baru-baru aja, Parlemen Australia melegalkan LGBT. 2 minggu setelah itu, anggota parlemennya kawin sesama jenis. Ya, Australia kita pikir bule, tapi bukan bule yang di sebelah sana sistem nilainya, tapi kejadian. Jadi kami pun juga sudah berpikir tanpa dikasih statement seperti itu, kita juga menjaga-jaga bagaimana nilai moral bangsa, jati diri bangsa, dasar negara Pancasila juga kita jadikan acuan dan selalu menjadi filter dalam membuat keputusan kebijakan maupun termasuk norma peraturan perundang-undangan sekalipun. Saya juga ingin menyampaikan sedikit Pak Yandri. Bagi kami pernyataan itu seperti halilintar di siang bolong. Ini sangat nggak tahu saya motifnya apa. Mau cari populer, ya bukan di sini tempatnya. Mau cari sensasi, ya jangan makan rumput tetangga. Rumput di hutan masih banyak. Ya. Kemudian saya juga ingin katakan ini sesat, Pak. Kenapa? Karena undang-undang LGBT tidak pernah dibahas di DPR. Kedua, Prolegnas 2017, teman-teman juga bisa cek, nggak ada. Di 2018, 50 prolegnas prioritas undang-undang sama sekali tidak memuat undang-undang LGBT. Memang ini kan RUU KUHP kita. Nah, bicara RKUHP, ya, bicara RKUHP jelas sekali bahwa dalam RKUHP ini kita melakukan yang namanya perbaikan sistem nilai. KUHP kita Pak Karni, itu KUHP-nya luar biasa. KUHP kita itu adalah KUHP yang berkeindonesiaan. Ini karya agung 100 tahun ya, produk perundang-undangan ya, yang ada dan dilahirkan di zamannya Pak Jokowi ini. Bisa dilihat. Kenapa begitu? Nanti saya uraikan satu persatu apa yang kami hadirkan. Tidak hanya bicara hukum, tapi bicara sistem nilai. Kita bicara moral, kita bicara etika, kita bicara jati diri bangsa. Makanya kita lakukan ini secara cermat sekali. Mendengar aspirasi semua pihak, tidak hanya tokoh agama, tokoh masyarakat, tidak hanya itu. Adat istiadat kita perhatikan, budaya kita perhatikan, kearifan lokal pun kita perhatikan. Sehingga kita ingin sampaikan, tolong ya, ini semua ini dilakukan ya dengan sangat juga penuh kehormatan ini terhadap RKUHP ini. Kita juga mohon sekali, Pak, ini ada beberapa hal dikatakan, jangan pula dikatakan masalah ini masih RUU, masih belum disepakati, ya Pak Arsul ya. Ini kita tegaskan lah. Buku 1, buku 2 sudah selesai, 786 pasal sudah selesai. Pending isunya hanya 11 item. 11 item itu juga kita katakan subject to approval, pastinya disetujui lah. Karena mayoritas fraksi sudah hampir setuju. Yang berkaitan dengan LGBT ada 3. 3 pun juga sudah kita lokalisir. Mengenai masalah perzinahan, mengenai masalah perkosaan, mengenai masalah perbuatan cabul. Di perzinahan, ini yang saya katakan KUHP-nya berkeindonesiaan. Mudah-mudahan kita semua besok hati-hati. Saat ini Pak Karni, tanpa ada ikatan perkawinan, laki-laki sama perempuan bersetubuh, itu bisa dipidana. Terobosan. Apakah kita berkaitan dengan nilai-nilai agama? Sangat berkaitan. Ini kan jadi isu bagus nih. Pertama tadi itu persinahan. Ini berlainan jenis laki-laki perempuan itu dipidana loh. Iya, makanya kita mau lanjut. Jadi kalau tidak dilakukan kepada LGBT, saya nggak tahu keindonesiaan kita di mana ini. Jadi gini nah, hebatnya itu yang penting untuk penegasan sikap loh. Gitu loh. Jadi Pak Karni, ini publik juga harus jelas. Jangan sampai PDI Perjuangan yang menjelaskan, yang dapat nama Partai Gerindra. Repot juga. Nah,
izin kemudian Pak Kani. saya boleh lanjutin lagi Pak? Sedikit, saya ingin menengahi antara PDI Perjuangan dan Gerindra. Oh nggak ada masalah. Ya, nanti dulu. Saya boleh lanjutkan? Begini. Sedikit Yang lagi, ingin Pak saya sampaikan adalah bahwa di dalam pembahasan itu juga ada pemikiran dan ini masih berkembang ya. Masih berkembang apa? Bahwa yang namanya persinahan itu tidak dalam tradisional konteks laki dan perempuan. Iya. Bisa laki dan laki. Itu yang kami inginkan. Ini Paling yang mau tidak dijelaskan. fraksi P3 ikut Oke, lagi terima nggak kasih. apa-apa juga. Nah di perzinahan itu ya, yang dikhawatirkan, yang dicemaskan oleh ulama, termasuk juga kekhawatiran perilaku menyimpang LGBT, kita masukkan. Sehingga sejenis pun ya itu bisa masuk ke klaster perzinahan dan bisa dapat dipidana. Itu yang pertama. Iya, cuma bagi saya itu sulit untuk dibuktikan. Sekarang kalau laki-laki perempuan masuk kamar berdua atau ruangan tertutup itu bisa diasumsikan berzina. Sekarang laki-laki sama laki-laki masuk, kita berangkat satu kantor juga sering. Bang Karni, itu yang menjadi lucu kalau dia masuk dalam kategori persinahan. Ini kan perbedaan antara persinahan dan perbuatan cabul. Yang pertama kalau persinahan maka persetubuhan itu wajib. Unsurnya harus ada persetubuhan. Artinya itu harus dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Enggak, bukan. Maksud saya itu harus ada ini menjadi persetubuhannya. pembahasan kita kemarin. Pembahasan kita kemarin antara aktivitas seksual perempuan dan laki-laki ya dengan segala bentuk aktivitas seksual. Akhirnya at the end kita memakai ya segala bentuk aktivitas seksual yang kita diksikan menjadi bahasanya persetubuhan ya Pak Arsul ya. Nah, ini saya lanjutin dulu nanti takutnya diambil Gerindra lagi. Nah, yang kedua, ini luar biasa nih, pending tapi disetujui semua. Ini kumpul kebo Pak Karni, dihukum. Undang-undang yang lama nggak ada. Sistem nilai kita dimasukkan. Artinya apa? Saya mau bacakan. Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah bisa dipidana. Ya. Yang ketiga, ini disetujui juga. Katanya bukan disetujui, tapi disetujui. 495 yang kita bahas ini. Mengenai setiap orang melakukan perbuatan cabul. Nah, perbuatan cabul di undang-undang yang lama dan KUHP yang lama mengandung makna terhadap yang di bawah 18 tahun. Kemudian juga terhadap yang tidak menggunakannya di alat kelamin, misalnya anal seks, oral seks, sadomasokis dan sebagainya. Sekarang kita perluas maknanya. Segala bentuk aktivitas seksual. Memang di undang-undang yang awal, yang DIM yang awal ya Pak Muzakir, itu hanya berkenaan dengan anak di bawah 18 tahun. Nah, rapat 15-18 Januari diperluas maknanya. Apa perluasannya? Bisa di atas 18 tahun jika, jadi teman-teman ya pegiat yang sama, yang pegiat HAM juga harus memastikan DPR ini sangat bijaksana. Jika pertama dengan ancaman kekerasan atau paksaan, jika dengan apa? Mempublikasikan. Kemudian jika dengan melanggar kesusilaan di muka umum, jika mengandung unsur pornografi. Kalau 4 unsur ini tidak terpenuhi, teman-teman LGBT masih bisa tidak dipidana. Tapi kalau 4 ini terpenuhi, ya ini akan kita pidana. Ini adalah jalan tengahnya. Yang kita katakan tadi, kita akan buat norma ini seiring sejalan dengan apa? Percepatan negara mengintervensi ini semua. Pak Arteria, saya kira unsurnya bukan kumulatif, tapi ya, alternatif. Atau ya, jadi tidak semuanya. Iya. Ya, salah satu lah. Maksudnya seperti itu. Ya, ini yang menjadi titik tekan atau titik fokus kita pada saat membuat undang-undang ini. Pak Karni, saya ingin katakan RKUHP ini adalah karya agung. Jadi kalau memang ada teman-teman yang mengkritisi yang seperti itu, kita sedih lah. 2 tahun kami bekerja ya dengan penuh khidmat ya. Dengan penuh khidmat kita katakan ingin memasukkan norma undang-undang ini sesuai dengan sistem nilai keindonesiaan yang bernuansa Indonesia Raya. Jangan sampai seperti KUHP. Semua mengatakan bahwa KUHP itu karya agung. Belakangan ternyata banyak kekurangan. Nah, saya ingin sampaikan begini, saya kasih contoh Pak. Nggak, KUHP Belanda itu berlaku di kita udah 200 tahun. Itu baru karya agung.
200 tahun berlaku di Indonesia. Iya, tapi ada sejarahnya Pak Karni. Ya, Kenapa apapun lah. kita rubah? Sampai ya? sekarang kan kita belum berhasil mengubahnya. Ya, saya mau kasih contoh Pak, sedikit aja Pak. Ya, saya ingin sampaikan laki-laki Pak bersetubuh atau zina dengan persetujuan perempuan, karena perempuannya dijanji mau dikawin, ternyata tidak dikawin. Sekarang Pak, KUHP yang baru bisa dipidana. Perempuannya hamil dipidana lagi, ditambah diperberat Pak. Ini luar biasa Pak. Itu juga tolong hati-hati dengan KUH Perdata. Karena janji kawin itu batal demi hukum menurut KUH Perdata. Ya itu lain lagi Pak. Ya, konflik dia. Ya. Kemudian Pak, kekhawatiran kita semua berkenaan dengan perkawinan sedara. Anak kakak kawin sama adik, ya, bapak kawin sama anak dan sebagainya. Di undang-undang yang baru ini kita atur. Ini luar biasa, sangat fenomenal. Berikutnya kita katakan lagi Pak, ya, bagaimana perilaku dan korban yang terikat perkawinan, ya, bisa dilakukan penuntutan. Dulu nggak bisa Pak. Ini yang kita katakan, tolonglah dilihat bagaimana. Kalau saya katakan karya agung, saya baru melihat adanya rumusan sistem nilai dalam suatu norma perundang-undangan yang bisa memadu padankan antara hukum universal, hukum negara, hukum agama dengan nilai-nilai kearifan lokal, adat istiadat dan budaya kita. Bahkan Pak Karni, yang luar biasanya, KUHP ini yang sudah hebat, dia katakan lagi, pertama, kami mengakui peraturan daerah. Artinya apa? Sepanjang peraturan daerah mengatakan itu tidak benar, kita adopsi. Yang kedua, mungkin teman-teman khawatir, bagi yang tindak pidana serius seperti terorisme, seperti corruption, KUHP ini mengatakan, Anda masih berlaku, kewenangan Anda tidak kami ganggu, tapi kita kuatkan. Inilah yang kita katakan, tolong terima ini dengan baik, ya, gunakan undang-undang ini sebaik-baiknya, sehebat-hebatnya dan sehormat-hormatnya. Mudah-mudahan dengan KUHP baru ini bangsa kita bisa lebih baik lagi ke depan. Baik, terima kasih. Tadi saya mau kasih Golkar, tapi Pak Nasir Jamil dulu deh. Terima kasih Bang Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih kelompok 5 yang kanan. Jadi memang Bang Karni, judul kita malam hari ini RUU KUHP LGBT dipidana atau dilegalkan. Dan saya harus menyadarkan diri saya bahwa ini bukan panja RUU KUHP. Karena ini ada partai-partai yang memang ikut dalam panja RUU KUHP, bahkan Prof. Muzakir juga ikut membantu panja dalam konteks perumusan pidananya. Pak Karni yang saya hormati dan pemirsa TV One, ada banyak alasan sebenarnya kenapa kemudian kita harus menolak LGBT. Yang pertama adalah ancaman eksistensi manusia. Ini penting menurut saya Bang Karni. Sebelum nanti kita lihat apakah kemudian dia disembuhkan atau kemudian ada juga dipidanakan. Nah, ancaman kemanusiaan atau ancaman eksistensi kemanusiaan itu artinya bahwa fitrah manusia itu diciptakan berpasang-pasangan, laki perempuan. Kalaulah fungsi bulan sama dengan fungsi matahari, maka Tuhan hanya menciptakan bulan, tidak menciptakan matahari. Karena matahari menerangi, sementara matahari menyinari, bulan menerangi. Itu satu. Yang kedua, kami melihat bahwa tidak ada human dignity dalam LGBT. Tidak ada keluhuran, martabat, keagungan, harga diri dalam perilaku LGBT tersebut. Karena itu dalam LGBT menurut kami itu tidak ada human dignity. Kemudian Bang Kardi, ada juga yang mengatakan praktek adopsi, kemudian pinjam rahim sebagai solusi LGBT. Menurut saya ini juga merupakan pelanggaran terhadap fitrah kemanusiaan. Dan kemudian juga saya ingin katakan bahwa perilaku LGBT ini juga ini ancaman kemudahan manusia. Manusia udah nggak ada lagi nanti. Ya. Ancaman kepunahan manusia. Ya. Jadi tentu saja ini menurut saya berbahaya. Manusia LGBT. Ya ini kan lama-lama kita nggak tahu kapan, kan begitu, kira-kira begitu. Nah yang kedua itu adalah soal negara Indonesia adalah negara berketuhanan.
seperti yang ada di dalam Pancasila. Nah karena itu Bang Karni saya ingin katakan bahwa Indonesia seperti yang sering dikatakan bahwa bukan negara agama. Iya, Indonesia juga bukan negara sekuler. Ya, meskipun ada yang mengatakan bahwa Indonesia ini negara bukan negara agama, bukan negara sekuler. Itu kata almarhum Gus Dur. Ya. Nah karena itu, Saya kira nggak perlu lagi jadi negara agama. Lihat aspirasinya PDIP tadi, udah lebih dari negara agama. negara berketuhanan, ya, yang diatur dalam Pancasila. Karena itu kita harus ya menjadikan Pancasila itu sebagai sumber hukum kita. Nah karena itu Bang Karni, kita sadar bahwa nilai-nilai ketuhanan itu menjadi pegangan kehidupan bernegara. Dan saya pikir tidak ada satu agama pun ya di Indonesia yang kemudian memberikan atau melegalkan yang namanya LGBT. Tidak ada satupun. Nah karena itu kita lihat Bang Karni, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita menghadapi LGBT? Kan begitu. Ya, bagaimana kita menghadapi ini? Ini fakta sosial seperti dikatakan oleh Arteria tadi. Ada fakta sosial di depan mata kita. Bagaimana kita menyikapinya? Mereka juga manusia, kira-kira begitu. Ya, ada yang mengatakan bahwa mereka bawaan, jin, ya, ada kemudian juga penyakit dan bahkan disebut juga menular dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kita menghadapi mereka? Nah, karena itu menurut saya, ya. Saya kira bukan ada. Memang rangkuman semua unsur. Artinya yang ini mungkin penyakit, yang ini mungkin keturunan, yang ini mungkin pergaulan. Penyebabnya ya. Iya. Jadi berbagai macam sebab. Iya, ada katanya bawaan, ya. Ada katanya kemudian juga pergaulan, ya. Dan saya ingin katakan, ini mohon maaf ya, ada teman saya, ya. Teman saya itu, ya, baru-baru ini mengakui sama saya bahwa dia awalnya dulu berteman dengan kelompok ini dan hampir saja dia, ya, seperti itu. Dia laki-laki normal awalnya. Lalu kemudian dia diingatkan oleh temannya bahwa dia, ya, gerak-geriknya sudah seperti itu. Jadi ini juga menular Bang Karni, ya. Temannya siapa? Itu nantilah. Itu di luar panja KUHP kita bicarakan. Jadi Pak Karni yang saya hormati, saya ingin katakan bahwa bagaimana kita menghadapi ini. Nah, LGBT, ya, itu adalah menurut saya itu adalah bentuk penyimpangan fitrah, ya. Nah, karena itu juga disebut, ya, orang bilang katanya penyakit, ya, penyakit. Ada yang mengatakan mula. Nah, karena itu memang solusinya pencegahan dan penyembuhan yang sudah terjangkit dengan LGBT. Kemudian juga pemerintah seharusnya membuat, ya, program khusus pencegahan dan penyembuhan bagi mereka. Jadi juga negara tidak boleh berdiam diri melihat fakta sosial ini. Nah, kemudian yang kedua, ya, adalah mempidanakan LGBT adalah upaya akhir, ya, khususnya yang sudah masuk kategori pidana yang diakibatkan oleh LGBT. Ya, di dalam KUHP seperti tadi sudah disinggung oleh teman-teman bahwa di pasal 495 kemudian juga pasal 292 sebelumnya perbuatan cabul terhadap sesama jenis tapi hanya untuk yang belum cukup umur. Nah, itu kemudian nanti diperluaskan. Karena itu memang ada perluasan. Nah, karena itu Bang Karni yang saya hormati, paling tidak ya ada 4 alasan ya kenapa kemudian LGBT itu dipidanakan. Yang pertama alasan yuridis, ya. Kemudian alasan filosofis, alasan sosiologis, dan satu lagi alasan teoritis. Ya. Alasan yuridisnya itu Bang Karni, Undang-Undang Dasar kita, ya, tahun 1945 itu memerintahkan DPR dan pemerintah untuk membuat hukum yang melindungi warga dan kemanusiaan. Nah, Mahkamah Konstitusi juga demikian, memerintahkan DPR untuk membentuk pasal mengenai ini. Kemudian alasan filosofisnya Bang Karni, negara seperti saya katakan tadi, negara berketuhanan berdasar Pancasila sehingga peran agama sangat besar. Ya, peran agama sangat besar. Alasan sosiologisnya masifnya penyebaran LGBT. Tadi saudara saya misalnya, saudara saya Andi tadi ini pernah memakai satu produk, ya, ternyata produk itu, ya, untuk membiayai, ya, program LGBT. Ini kan penyebaran sudah masif sehingga kemudian bahkan dijadikan ajang bisnis dan pornografi. Nah, alasan teoritis Bang Karni, saya ingin mengutip apa yang disampaikan oleh almarhum Prof. Omar Seno Aji. Dalam naskah akademis, ya, dalam naskah RUKHP, beliau mengatakan begini, persoalan delik zina, cabul, dan lain-lain yang berkaitan dengan asusila harus didasarkan pada kaidah moral yang dalam agama yang dianut masyarakat Indonesia. Jadi di Indonesia ini tidak boleh ada, tidak boleh berlaku sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai agama Islam yang dianut oleh
penganut agama Islam. Tidak boleh bertentangan, tidak boleh ada, tidak boleh berlaku sesuatu yang bertentangan dengan agama Nasrani dan diyakini dan diaduk oleh penganut agama Nasrani. Begitu juga seterusnya sampai ke Konghucu, Buddha, ya, dan lain sebagainya. Itu tidak boleh ada, Bang Karni. Nah, karena itu menurut saya memang kenapa kemudian dia harus dipidanakan. Nah, bagaimana kemudian delik pidana yang ada dalam rancangan KUHP? Nah, inilah yang sudah dibicarakan oleh teman-teman tadi itu. Nanti Prof. Muzakir saya pikir bisa ya menambahkan bagaimana kemudian delik pidana yang diatur dalam rancangan KUHP. Dan kemudian nanti juga pertanyaannya, apakah kemudian rumusan pasal 49 dalam RUU KUHP ini sudah cukup atau tidak? Kan begitu. Ya, nah karena itu kalau kita lihat tadi sudah disampaikan perkembangan rumusan ya soal ini dalam pasal 495. Ya, pasal 495 tadi disebutkan juga oleh Pak Arsul, kemudian juga Pak Arteria, ya ada perluasan-perluasan di bawah umur, kemudian di atas 18, ya, kemudian dengan syarat-syarat yang tadi itu alternatif, mempublikasi, ada ancaman kekerasan dan lain-lain dan sebagainya. Nah, karena itu menurut saya Bang Karni memang perlu dipertimbangkan ya DPR dan pemerintah untuk membentuk satu rancangan undang-undang tentang penanganan LGBT ini, ya. Perlu dipertimbangkan oleh pemerintah, ya, di samping memang ancaman-ancaman yang sudah diatur dalam RUKHP tadi. Karena kan memang di dalam RUKHP itu kan ada pemerkosaan, ada perzinahan dan ada pencabulan. Ya, ada pencabulan. Nah, ini kan jadi saya pikir perlu juga dipertimbangkan apakah kemudian ya ada urgensinya pemerintah dan DPR kemudian membentuk RUU penanganan LGBT. Karena apa? Karena memang tidak hanya mempidanakan perbuatan cabul LGBT atau bahkan pernikahan sejenis yang sudah disampaikan tadi. Apalagi LGBT merupakan penyakit menular dan ini tidak boleh kita nafikan, ya. Karenanya harus dicegah dan disembuhkan. Dan kemudian juga jadi Bang Karni, ancaman pidana LGBT ada dalam KUHP, namun program penanganan LGBT ada dalam undang-undang khusus, ya. Dan yang terakhir Bang Karni, maka kita juga meyakini pemerintah itu punya kewajiban menangani LGBT. Jadi tidak membiarkan ya berkembang bebas seperti saat ini, seolah-olah negara membiarkan, dan ini adalah fakta sosial. Dan saya pikir semua kita bertanggung jawab ya untuk mencegah ini, menyembuhkan ini, dan kalau kemudian ada unsur pidananya maka harus diatur. Nah itu kata saya tadi, ancamannya itu ada dalam KUHP, dan bagaimana penanganan soal LGBT ini diatur dalam undang-undang khusus. Karena begini, karena kita juga sadar bahwa LGBT ini juga ya kemudian berkembang karena ada pendidikan yang pro ya terhadap LGBT ini, ya, terhadap homoseksual. Kemudian juga ada toleransi seksual, kemudian juga hukum terhadap perilaku homoseksual. Bahkan kemudian adanya public figure yang secara terbuka ya mengumumkan bahwa dia adalah gay misalnya. Dan ini kan kemudian menjadi apa begitu ya? Orang bertanya, apalagi anak-anak muda, ya. Ya apalagi kemudian ada artis-artis barat yang mengaku secara terbuka bahwa dia gay. Dan Indonesia juga mungkin ada seperti itu. Dia mengakui dia gay. Ya, public figure lagi, ya, sehingga kemudian menjadi perhatian orang. Nah, ini juga kan harus diatur, ya, karena tadi dikatakan oleh Pak Arsul, beberapa negara itu sudah melarang ini semuanya. Ya, terakhir Rusia. Nah, Rusia aja yang tidak berketuhanan melarang ini, masa kita Indonesia yang berketuhanan kemudian membiarkan ini? Barangkali demikian Bang Karni. Terima kasih. Wah, itu menularnya itu bukan kayak virus. Oh iya Bang, nggak seperti Ya, itu. Jangan itu kemudian pertama. kalau saya bilang menular, kemudian seolah-olah menjijikkan, tidak juga. Bukan kayak virus yang bisa pindah-pindah, orang minum wine, ngisap sigar juga menular. Iya, karena Bang, orang-orang ini ada dua Bang jenisnya Bang. Ada yang dia merasa happy dengan apa yang dia miliki, ada juga yang merasa resah, gelisah. Nah, itu harus diobati, harus disembuhkan Bang. Ya, bukan hanya untuk LGBT. Kalau saya untuk KUHP ini jangan sampai untuk seluruh kejahatannya, jangan sampai kita punya semangat itu menghukum orang setinggi-tingginya. Dan itu bukan karya agung kalau udah gitu, karena keadilannya nggak dipandang di situ. Ingat, pasal undang-undang pornografi kita itu ancamannya itu luar biasa. Artinya dibanding dengan yang umum ada di dunia, kita punya itu luar biasa tingginya ancaman. Ya, negara kan harus melindungi Pak Karni. Melindungi itu melakukan pencegahan, ya, upaya-upaya preemptif dan preventif sehingga kemudian tidak menyebar secara masif. Nah, itu perlu dilakukan oleh negara. Ya. Ya, kalau itu setuju. Kita rehat dulu pemirsa.